Maaf, berikan saya satu kesempatan lagi. Ya, mata gadis itu penuh dengan keputusasaan. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia ditinggalkan. Kamu hanya mengeluarkan pukulan kepala Loli. Aku akan memukulmu, M. Sosok pria itu tidak berhenti sedikit pun. Saya tidak akan pernah percaya pada SSS lagi seumur hidup saya. Gadis itu tidak bersuara lagi. Air mata dan hujan yang jatuh dari langit bersatu. Kenapa? Jelas sistem penilaian saya adalah tingkat tertinggi. Hiu. Gadis itu mendengar teriakan orang itu. Tanpa mempedulikan luka di kakinya, dia cepat berlari ke arah Hiu. Rasa sakit yang hebat membuat kakinya lemas dan jatuh lagi. Sakit sekali. Tapi segera, gadis itu menahan rasa sakit dan berdiri lagi. Dengan pincang, dia perlahan-lahan berlari menuju Hiu. Aku membunuh seseorang. Melihat si rambut kuning di bawahku, aku secara refleks duduk dengan kuat. Masih hidup. Namaku Chen Xing. Dulu adalah dewa pembunuh nomor 1 dari bintang pembunuh. Tadi aku masih duduk di atas rumput, merasakan betapa kesepian menjadi tak terkalahkan. Detik berikutnya, aku disambar petir tepat di ubun-ubun. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah tiba di tempat yang disebut alam benua Kiling. Siapa kamu? Lepaskan dia. Melihat seorang gadis berjalan pincang menghampiriku, aku sedikit canggung berdiri. Dari mana datangnya Loli ini? Berpakaian seperti ini. Karakter anime siapa yang kamu tiru? Keluarga Hi. Gadis itu akhirnya datang berjalan pincang. Tidak melihatku sama sekali. Hanya berjongkok dan meletakkan tangannya di tubuh Hiu. Hiu, apakah kamu baik-baik saja? Orang ini adalah pacarnya. Loli mencintai paman juga bukan hal yang tidak mungkin. Apa itu? Membunuhku. Gadis itu melihat Hiu bangun. Dengan gembira menghapus air mata dan air hujan di wajahnya. Kenapa kamu lagi? Hiu mengerutkan dahi. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Dia dengan kasar menepis tangan gadis yang menyandarnya. Jangan sentuh aku. Sejak bertemu denganmu, hidupku selalu sial. Kamu ini bintang pembawa sial. Gadis itu terkejut, air mata kembali mengalir. Maaf. Jangan minta maaf padaku. Jauhkan dirimu dariku. Dia pun melihatku. Dia berdiri dengan cepat. Dia menangkap kerah bajuku. Kamu berani menyerangku dari belakang. Aku ditarik oleh kerah bajuku tapi tetap tenang. Aku beri kamu 5 detik. Pergi sana. Aku hari ini baik-baik saja. Tidak ingin membunuhmu. Hari ini aku akhirnya berhasil melintasi. Tidak ingin membunuh orang di hari pertama, terlalu sial. Meskipun saat ini belum ada penambahan atribut sistem. Tapi tubuh ini sudah melampaui batas manusia. Lagi pula sebelumnya di bintang pembunuh, aku setiap hari melakukan squat dengan beban berat. Berendam di dalam magma bukanlah hal yang main-main. Hiu menyadari bahwa ia kini tidak memiliki Kiling. Tanpa senjata, pasti tidak bisa mengalahkan pengendali Kiling yang memiliki Kiling. Dengan penuh kebencian, ia melirik gadis yang duduk di tanah dan kemudian berbalik pergi. Suara langkahnya perlahan menghilang di dalam hujan. Gadis itu seolah kehilangan seluruh tenaganya dan duduk di tanah. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap orang yang melihatnya untuk pertama kalinya pasti merasa sangat senang. Namun, setelah itu, mereka akan sangat kecewa. Setiap kali ditinggalkan, dia memutuskan untuk tidak lagi. Mengapa Kiling manusia? Namun orang-orang selalu merawatnya dengan baik sebelum membuka pintu hatinya. Sekali lagi, malam hujan. Dia kembali ditinggalkan oleh orang yang paling dia percayai. Aku melirik gadis yang duduk di tanah dan berpikir. Ditinggalkan oleh pacarnya. Aku melepas jaketku dan lembut menutupinya di atas kepala gadis itu. Sudahlah. Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang ya. Aku tidak punya rumah. Gadis ini jangan-jangan mengalami cinta online yang berujung nyata. Ditolak orang, kan? Dulu di bumi aku juga pernah cinta online dan ditipu 1 bungkus keripik pedas. Sejak saat itu aku tidak percaya cinta lagi. Jadi, cinta online harus hati-hati, ya. Kamu cepat pergi. Tidak usah khawatirkan aku. Aku hanya bisa menghela napas dan berbalik pergi. Jarang-jarang mau berbuat baik malah ditolak. Gadis itu melihat aku berbalik dan pergi. Tidak merasakan ada perubahan emosi di dalam hati. Dia sekarang tidak ingin mengganggu siapapun lagi. Menjaga Chen Xing adalah hal yang sangat sederhana. Asalkan aku menunjukkan kartu identitas. Identitas Kiling tingkat SSS. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menolak aku. Namun setelah itu, Chen Xing juga akan perlahan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah sampah. Dan kemudian meninggalkannya lagi. Memikirkan ini, gadis itu jatuh terlentang ke tanah. Kalau tidak salah ingat, di sini seharusnya adalah zona pemburuan D.
Kan? Sudahlah. Datangkan seekor kiling. Biarkan aku mati saja. Ayo, antarkan aku pergi. Mati selamanya. Gadis itu duduk kembali. Dengan ekspresi kagum melihat kiling itu. Tiba-tiba, dari mulut kiling keluar tangan yang kurus dan panjang. TSK TSK. Ai. Harus mencari tempat untuk bersih-bersih. Terlihat tangan itu membuka rahang besar kiling yang berlumuran darah. Kemudian aku melompat cepat keluar dari dalamnya. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan cairan tak dikenal dan noda darah. Gadis itu melihatku dan tampak sangat ketakutan. Kamu, tadi baru saja dimakan. Benar. Sekarang aku adalah hantu. Apakah kamu takut? Aku hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Gadis itu menatapku dengan wajah bingung. Kamu, kenapa kamu mau menyelamatkanku? Ai. Hujannya terlalu deras. Aku ingin mencari sebuah penginapan. Tapi aku tidak tahu jalan. Aku butuh kamu untuk menunjukkan jalan. Penginapan? Apa itu? Ah. Apakah yang kamu maksud adalah zona perlindungan? Aku tahu ada di sekitar sini. Ayo cepat pergi. Aku menarik tangan gadis itu dengan cepat. Sakit. Gadis itu berteriak kesakitan. Saat ini lututnya sudah terluka cukup besar. Dan terus mengeluarkan darah. Saya melepas pakaian kotor saya. Saya berjongkok di depan gadis itu. Ayo, saya akan menggendongmu. Gadis itu terlihat bingung. Sanwen sedikit bingung, gadis itu agak merasakan. Cepat. Hujan semakin deras. Oh. Gadis itu secara naluriah merunduk. Tidak disangka. Ukurannya tidak besar. Tapi cukup berat. Tanpa kekuatan dan kecepatan yang diberikan oleh sistem. Saya agak tidak terbiasa untuk sementara. Gadis itu mendengar dan wajahnya memerah, tidak berani bersuara. Saya hanya 160. Sekitar 42,5 kilogram. Saya berjalan cepat sambil menggendong gadis itu. Tubuh saya tetap berada di garis datar tanpa ada gelombang. Ini adalah dasar keterampilan seorang pembunuh. Gadis itu diam-diam merunduk di belakang saya. Wah, ini hangat. Ah. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Liu Pan, tadi kamu tidak menggunakan kiling. Sudah membunuh kiling itu. Kiling. Saya berpikir sejenak. Mungkin itu adalah semacam senjata di dunia ini. Tidak berguna. Saya tidak memiliki kiling. Ini pasti bohong. Bagaimana dia bisa membunuh binatang roh D tingkat dengan tangan kosong? Orang sehebat ini pasti memiliki kiling. Saya mempercepat langkah. Saya akan mempercepat. Pegang saya erat-erat. Plak. Saya berlari dengan gila. Tidak lama kemudian saya melihat sebuah gedung tinggi. Zona perlindungan Lolo, zona perlindungan Hehe, zona perlindungan Inging. Aman dan dapat diandalkan. Memberikan rumah yang paling nyaman untukmu. Gadis itu tiba-tiba berkata pelan. Itu, di sini. Sepertinya sangat mahal. Tidak apa-apa. Ketika saya membawa gadis itu sampai ke pintu. Pintu tiba-tiba terbuka dengan suara. Selamat datang di zona perlindungan Inging. Yang datang adalah seorang wanita dengan senyuman. Silakan tunjukkan kartu identitas. Tidak membawanya. Dia mana punya kartu identitas? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya yang bawa. Gadis itu menundukkan kepala dan mencari di lapisan itu. Lapisan lain dari pakaian Lolita. Pertama. Sudah ditemukan. Berikan. Sambil berkata, dia memberikan kartu berwarna biru kepada wanita itu. Saat saya melihat kartu itu, saya menangkap beberapa kata. Saya melihat beberapa kata. Pengendali kiling. Apa itu? Sementara itu, wanita di resepsionis terkejut dan bersuara. Ternyata itu adalah kiling tingkat S. Jadi, pemuda ini. Takutnya, dia adalah pengendali kilingnya. Setelah wanita resepsionis memindai kartu identitas, sikapnya semakin ramah. Silakan bayar dengan koin kristal atau nilai spiritual. Ah. Koin kristal. Saya lupa membawa koin kristal. Tidak masalah. Anda juga bisa menggunakan nilai spiritual. Nilai spiritual. Ya. 1 malam 10.000 nilai spiritual. 10.000 nilai spiritual. Ling sangat terkejut. Dia tahu bahwa zona perlindungan ini sangat mahal. Tapi tidak menyangka seharga ini. Dia agak malu-malu melihat ke arah saya. Dia memperkirakan pemuda ini tidak akan bisa mengeluarkan sebanyak itu nilai spiritual.
Seperti hiu, mengumpulkan 10.000 nilai spiritual sudah lebih dari setahun. Orang itu melihat saya tidak memberi reaksi. Jadi, dia menganggap itu sebagai persetujuan. Anda menggunakan nilai spiritual, kan? Tunggu sebentar. Sambil berkata, dia mengambil sebuah mesin dan menekan tombol ke arah saya. Selama ini, cahaya biru menyelimuti saya. Mesin di tangan wanita itu tiba-tiba berbunyi. Nilai spiritual tidak terdeteksi. Target bukan pengendali killing. Orang itu tertegun sejenak. Lalu dia menunjukkan ekspresi mencemooh. Bukan pengendali killing. Dia bahkan bilang mau tinggal di zona perlindungan kelas B. Kulitnya memang tebal. Tuan ini, tempat ini mungkin tidak cocok untukmu. Saat saya berpikir tentang apa yang harus dilakukan, suatu suara tiba-tiba terdengar di dalam pikiran saya. Ding! Selamat, tuan rumah. Mengaktifkan sistem pengendali killing. Saya tertegun sejenak dan mengumpat. Akhirnya kamu bangun juga. Cepat pinjamkan aku sedikit uang. Namun Sun Air tidak seperti biasanya bercanda dengan saya lawak. Melainkan sangat resmi. Deteksi bahwa tuan rumah menggunakan pembayaran nilai spiritual. Dan tidak dapat menyelesaikan pembayaran. Poyang B, atribut tambahan, afinitas, 100, jumlah rambut, 100. Apa kamu sakit? Saya teringat pernah Sun Air bilang. Selama sistem perjalanan dilalui, itu akan diinisialisasi. Ini terlalu banyak untuk inisialisasi. Jangan-jangan ingatan sebelumnya juga hilang, ya? Yang paling kutakutkan adalah sistemnya berubah. Bagaimanapun, aku berharap rekan lama, Sun Air, bisa membantuku. Perhatianku masih tertuju pada sistem. Aku bahkan tidak menyadari rambutku berjatuhan di mana-mana. Resepsionis wanita dan Ling memandangku dengan ekspresi terkejut. Rasanya cukup menggelikan. Sistem ini memang agak bermasalah. Tiba-tiba suara sistem terdengar lagi. Apakah perlu sistem yang membayar? Pinjam 50.000 nilai spiritual. Harus mengembalikan 100.000 nilai spiritual. Melihat panel ini, aku mengernyitkan dahi. Ini terlalu merugikan, kan? Ini lebih parah daripada barang yang curang. Tugas telah dipicu. Mengikat pengendali killing tingkat SSS. Hadiah, 1 juta nilai spiritual. 10 juta koin kristal. Setelah mendengar itu, aku menatap Ling dengan terkejut. Ling melihatku yang tiba-tiba berbalik menatapnya. Mata cantiknya dipenuhi dengan kebingungan. Ini adalah 1 juta yang penuh dengan tanda tanya. Berikan saja padaku. Aku tanpa ragu-ragu. Malam ini, aku akan mengambil killing ini. 50.000 nilai spiritual telah masuk. Saya kembali sadar dan baru saja ingin meminta wanita resepsionis itu untuk mencobanya lagi. Pintu di belakang saya terbuka. Saya melihat ke belakang dengan mata yang sedikit menyipit. Memang benar bahwa musuh bertemu di jalan yang sempit. Inilah Hiu. Dan saat ini di sampingnya. Masih ada seorang wanita tinggi dengan pakaian terbuka berdiri di sampingnya. Inilah killing barunya. Entah dia ditemukan dari mana. Hiu. Tangan anjing. Terkejut, dia pun berteriak. Senyuman di wajah Hiu seketika membeku. Tinggi. Kenapa ada kamu di mana-mana? Siapa dia? Sayang. Berhenti. Dia. Inilah yang saya sebut sebagai SSS palsu. Bintang pembawa sial. Wanita itu dengan sinis melirik Ling. Hanya dia? Kenapa dia terlihat seperti anak kecil? Selera kamu memang unik. Seandainya saya tidak tertipu oleh SS-nya, saya tidak akan memperhatikannya. Saya mendengarkan mereka berdua bercerita tanpa ekspresi. Saya menangkap pemandangan Ling di sudut mata. Namun saya menemukan dia sedang menyeka air mata diam-diam. Entah mengapa tiba-tiba merasa sedikit sakit hati. Hiu menunjukkan senyum menyebalkan di wajahnya dan mengejek. Aku pikir ini adalah anak konglomerat. Ternyata ini hanya orang miskin. Bahkan bukan seorang pengendali killing. Benar-benar sampah. Hehe, sangat lucu. Inilah pengendali killing baru kita. Sampah bertemu sampah. Tidak buruk. Hahaha. Simbol merek dagang terdaftar. Aku benar-benar dibuat tertawa oleh otak bodoh ini. Aku sudah tidak berniat untuk menyimpannya. Tidak membunuhnya. Perasaan sulit untuk diredakan. Hanya butuh 1 detik. Aku bisa mengambil jantungnya. Namun saat aku akan bergerak, Ling di sampingku tiba-tiba bergerak. Perlahan-lahan berjalan menuju Hiu. Terlihat dia menggigit bibirnya dan mengalirkan air mata. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Dia berjalan menuju depan Hiu. Kemudian meledak dengan tubuh kecilnya. Dengan segenap tenaga berteriak. Kau yang sebenarnya sampah. Suara tajamnya menggema di dalam ruangan. Suara ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Hiu tertegun sejenak karena dimarahi olehnya. Segera setelah itu, otot wajahnya bergetar karena marah. Aku bahkan dimarahi oleh seorang sampah. Kau sialan. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan dan melayangkan pukulan ke arah Ling. Harus menutup mata karena ketakutan. Secara naluriah menunduk. Dentang. Suara tiba-tiba terdengar di aula. Suara sesuatu yang bertabrakan dan pecah.
Justru sebelum tangan kotornya menyentuh wajah Ling, aku tiba-tiba berdiri di samping Ling, menangkap tamparan Hiu. Semua orang tidak menyadari bagaimana aku datang. Meja depan berjarak lebih dari 10 meter dari sini. Aku hanya membutuhkan sekejap. Dan tempat aku sebelumnya berdiri. Ubin lantai sudah tertekan. Itu adalah retakan akibat ledakan kekuatan yang terjadi tadi. Ling perlahan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut. Melihat sisi wajahku. Hiu terkejut dan ingin menarik kembali. Namun, pergelangannya digenggam erat olehku dan tidak bergerak sedikit pun. Ini adalah tekanan kekuatan. Aku tanpa ekspresi memutar pergelangan tanganku. Mengangkat siku. Tulang Hiu tiba-tiba berbunyi keras. Detik berikutnya aku melepaskan tangannya. Hiu tiba-tiba berteriak kesakitan. Tangan satunya mencengkeram erat lengan yang baru saja aku pegang. Karena sakit, dia langsung berlutut di tanah. Aku tiba-tiba mendengar suara langkah yang tidak biasa. Stabil dan cepat. Setidaknya ada 20 orang. Masing-masing adalah ahli. Ling tiba-tiba berteriak. Karena aku langsung mengangkat tubuhnya yang kecil. Pelukan putri. Aku memeluk Ling dan melesat. Dengan kecepatan maksimal, aku langsung menuju pintu. Detik berikutnya, aku menghilang di tengah hujan deras yang mengguyur. Pukulan kepala Loli. 8. Aku menginjak genangan air. Menggendong Ling yang kecil sambil berlari kencang di malam hujan. Ling bersembunyi di pelukanku, tidak berani mengeluarkan suara. Jantungku berdebar kencang. Mengintip aku dengan bantuan lampu jalan yang redup. Dan ada tempat mana lagi? Ada zona perlindungan. Itu. Jalan ke kiri sejauh 3 kilometer. Ada satu. Namun apa? Hanya zona perlindungan tipe A. Mungkin lebih mahal dari yang tadi. Lalu aku mendongak dan berlari sekuat tenaga. Yang aneh adalah, kali ini hanya 3 kilometer. Namun aku justru berlari lebih lama dibandingkan 5 kilometer terakhir. Aku berputar-putar. Karena ada belasan orang di belakang yang terus mengikutiku. Ling sedikit bingung kenapa aku belok kiri dan kanan. Dia berpikir mungkin aku tersesat karena hujan terlalu deras. Baru saja ingin bersuara. Hahaha. Jangan bicara. Ada yang mengikut. Dia cepat-cepat menutup mulut karena takut. Di dalam pelukanku, dia mengangguk kecil seperti anak ayam mematuk beras. Hei. Apa yang terjadi dengan orang di depan sana? Kecepatan seperti ini. Setidaknya dia berada di beberapa posisi teratas C. Di mana orangnya? Tiba-tiba aku menghilang. Seolah-olah aku lenyap begitu saja. Sebanyak belasan pengendali killing level C berhenti dan mengamati sekeliling. Tidak ada jejak pelarian yang tersisa. Di mana orangnya? Dia bahkan bisa melarikan diri dari ini. Sepertinya dia adalah seorang ahli anti pelacakan. Mari kita hitung. Ayo pergi. Di dalam kegelapan, mata besar yang cerah bersinar hangat. Menggunakan cahaya bulan yang menembus celah-celah semak. Melihatku yang berada di depan mata. Aku terbaring di semak-semak. Menggendong Ling dalam pelukanku. Menggunakan tangan untuk menutupi mulutnya. Untuk mencegahnya bersuara. Entah sudah berapa lama. Swos. Aku muncul dari semak-semak sambil menggendong Ling. Begitu mendarat, aku segera melesat pergi lagi. Sampai. Dari jauh, aku melihat papan nama itu. Zona perlindungan kelas A Teluk 4 musim. Setelah berhasil mengurus tempat tinggal. Lalu aku masuk ke dalam kamar bersama Ling. Kamarnya benar-benar besar. 2 kamar di kiri dan kanan saling berhadapan. Aku menuju kamarku. Aku perlu segera mandi. Aku cepat-cepat melepas pakaian dan masuk ke kamar mandi. Sun Air. Aku mencoba memanggil dengan suara keras. Hasilnya tidak ada respon sama sekali. Sistem. Mari aku lihat ringkasan tentang benua ini. Kembali. Dunia ini terbagi menjadi 3 jenis orang. Orang biasa, pengendali killing, dan pengendali killing. Pengendali killing adalah manusia. Tetapi juga bukan sekadar manusia. Semua pengendali killing secara alami dilahirkan dengan sistem killing. Semua pengendali killing dapat melalui sistem berubah menjadi senjata untuk membantu pengendali killing bertarung dan dapat memberikan peningkatan atribut kepada pengendali killing. Killing dan pengendali killing selalu berpasangan. Namun ada satu hal yang sangat penting, yaitu setiap pengendali killing hanya dapat mengganti killing 10 kali seumur hidup. Karena setiap kali mengganti killing, tingkat kesesuaian pengendali killing akan berkurang 10. Di daftar tersebut terdapat banyak pengendali killing dan killing yang terkenal. Mereka hampir menjadi pasangan seumur hidup. Yang paling mencolok adalah perbedaan kekuatan dan kelemahan. Killing yang digunakan untuk ditransfer. Di dalamnya terus mengalami takdir yang ditinggalkan dan kemudian ditinggalkan lagi. Setelah melihat data ini, saya akhirnya mengerti apa yang terjadi. Diperkirakan dia ditinggalkan oleh pengendali killing. Namun, seharusnya tingkat SSS adalah level tertinggi. Bagaimana bisa ditinggalkan? Hiu benar-benar bodoh, ya? Sedangkan keuntungan saya di dunia ini adalah saya memiliki sistem super sendiri Sun Air. Baik dari segi fungsi maupun peningkatan. Sangat jelas dapat mengalahkan sistem killing.
Tidak tahu efek apa yang akan diperoleh setelah mengikat sistem Killing. Sistem ini dapat menghasilkan efek seperti apa? Langkah pertama. Pertama, mengikat sistem dengan link. Bagaimana saya bisa memberitahunya? Sistem. Orang-orang di dunia ini. Biasanya bagaimana cara mereka mengundang Killing? Sedang mencari. Ayo menikah denganku. Sayang. Selanjutnya, aku mencintaimu. Jadilah milikku. Selanjutnya, bisakah masuk ke tubuhku? Diamlah. Kamu pasti sengaja mempermainkanku. Jadilah sahabatku yang baik. Sahabat, apakah kamu bersedia menemaniku menghabiskan sisa hidupku? Aku, tampan. Aku sangat menyukaimu. Pukulan pertama. Kenapa jadi seperti ini? Sahabat baik. Sebenarnya, aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aduh, keluar, keluar. Apa-apaan ini? Orang-orang di dunia ini. Tidak mungkin seperti ini, kan? Aduh. Setelah mandi, Ling mengeringkan tubuhnya. Satu set piyama kelinci merah muda tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ini adalah salah satu fungsi dari sistem Killing. Memiliki fungsi penyimpanan. Ciu ciu ciu. Ling mengenakan sepatu pink yang imut. Berjalan dengan efek suara. Di topi terdapat dua telinga kelinci. Berjalan dengan goyang. Dia keluar dari kamar. Saat ini, Chen Xing sudah tertidur di sofa. Baru saja ingin memanggilnya. Namun, pikirannya berubah dan tidak memanggilnya. Dia ingin mengamati pemuda aneh ini. Jadi dia berjalan dengan hati-hati menuju samping Chen Xing. Mengamati wajah tidurnya dengan tenang. Sekali lihat, dia hampir terpana. Sepertinya adalah seorang orang yang baik hati. Dalam pikiran seperti itu. Saat itulah, Chen Xing terbangun. Begitu aku membuka mata, aku melihat wajah kecil Ling yang anggun. Dan dua telinga kelinci di kepalanya. Kelinci. Aku hanya merasakan hatiku seperti dihantam dengan keras. Setelah tumbuh kurus panjang, kecantikannya benar-benar luar biasa. Seketika merasa bahwa Hiyu adalah orang bodoh. Gadis kecil yang begitu cantik. Killing. Menjadi istri juga tak masalah. Jalannya itu. Baiklah, aku sudah mencuci. Terima kasih. Selamat malam. Ciu ciu ciu. Hanya terlihat dia melangkah dengan langkah tergesa-gesa. Dengan cepat berlari menuju kamarnya. Sik. Pertama kali. Aku segera memanggilnya untuk berhenti. Ling berhenti dan berbalik. Di wajahnya masih ada sedikit kemerahan. Agar tidak terlihat oleh Chen Xing, berusaha menggunakan kedua tangan kecilnya untuk menutupi rona merah itu. Apakah kamu tahu, ini malah membuatmu lebih imut. Aku kembali merasakan serangan imut yang menghancurkan. Kamu adalah Killing. Benar kan? Ling tertegun sejenak. Dia sudah bisa menebak apa yang ingin aku katakan. Terlihat sedikit kesedihan di matanya. Maaf, tidak bisa. Kalimat itu langsung mengakhiri pembicaraan. Baiklah. Melihat bagaimana aku dengan mudahnya terjebak, Ling malah merasa sedikit tidak terbiasa. Tidurlah lebih awal. Sambil berbicara, aku pun berdiri. Aku berjalan melewati Ling. Tanpa ekspresi. Harus terus melihatku. Tiba-tiba ada dorongan untuk menarik kembali. Hatinya terus berjuang. Aku ingin menjadi Killingmu. Tidak bisa. Aku tidak bisa membebani dia. Saat aku membuka pintu dan bersiap untuk masuk. Entah kenapa, dia secara naluri memanggil namanya. Chen Xing. Ada apa? Aku menoleh. Aku. Ling terbata-bata. Dia ingin mengucapkan kalimat itu, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Karena dia takut. Takut sampai akhirnya bahkan Chen Xing tidak menginginkannya. Sekali lagi, dia mundur. Mengucapkan kata-kata. Kita. Apakah kita teman? Teman. Saya tertegun sejenak. Kata ini sudah lama tidak saya dengar. Di dunia sebelumnya. Teman hanya akan menusuk dari belakang saat kamu berbalik. Memberikanmu serangan dari belakang dan kemudian merebut peringkat pembunuhmu. Atau menukarkan kepalamu untuk mendapatkan imbalan. Tapi dunia ini berbeda. Kehidupan seorang pembunuh terlalu membosankan. Bagusnya, di dunia ini saya dapat berteman beberapa orang. Ling adalah salah satunya. Tentu saja dia teman. Mendung di wajah Ling menghilang seketika. Dan memperlihatkan senyum manis. Membuat saya tertegun sejenak. Tiba-tiba muncul sebuah pemikiran. Senyum ini akan saya jaga. Melihat saya yang memandangnya ngelamun. Wajah kecilnya memerah dan ragu-ragu berkata, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Temanku. Ya. Selamat malam. Ciu ciu ciu. Ling kembali ke dalam kamar dengan langkah yang disertai efek suara. Senyumnya selalu terpasang di wajahnya. Dia melompat ke tempat tidur dan berbalik. Dia menggigit bibir sambil menatap langit-langit dan tersenyum bodoh. Sistem Killing miliknya berkata, meminta untuk terhubung dengan pengendali Killing. Su. Kemudian, sebuah suara terdengar dalam pikiran Ling. Hei, kenapa, Ling? Mengapa kau mencariku di malam seperti ini? Kangen padaku? Dia adalah satu-satunya teman Ling.
Mereka berdua tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Setiap kali Ling mengalami kesulitan, Susu selalu membantunya. Kemudian mereka berdua menilai dan menjadi profesional. Setelah menjadi pengendali Kiling, mereka terpaksa terpisah. Susu adalah Kiling kelas A tipe senjata api. Menemui seorang kakak yang baik sebagai pengendali Kiling. Sementara itu, yang dibutuhkan adalah Kiling tingkat SSS. Seharusnya dia lebih baik dari Susu. Saat itu, Asosiasi Pengendali Kiling melaporkan perekrutan. Biaya itu benar-benar jumlah yang luar biasa. Akibatnya, pengendali Kiling pertamanya. Setelah menghabiskan banyak nilai spiritual untuk meningkatkan, dia menemukan bahwa itu sama sekali tidak berguna. Dalam kemarahan, dia pergi ke Asosiasi Pengendali Kiling untuk mengembalikan. Meminta ganti rugi 10 kali lipat dari biaya perekrutan. Akhirnya juga dibawa ke pengadilan tertinggi. Mengakibatkan Asosiasi Pengendali Kiling sangat marah. Dan Ling juga diusir dari Asosiasi Kiling. Menjadi pengendali Kiling yang bebas. Ketika Ling tidak memiliki tempat tinggal. Atau ketika dia dibuli. Dia yang pertama kali berdiri untuk membantunya. Susu. Aku hari ini. Dibatalkan kontraknya oleh Hiu. Susu terdiam sejenak dan berkata dengan putus asa. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Hiu itu bukan orang baik. Kamu masih tidak percaya. Astaga. Namun, kamu terdengar tidak terlalu sedih. Sepertinya sudah melihat kenyataan. Tidak. Pada awalnya, aku memang cukup sedih. Judul. Kemudian, saya bertemu dengan seseorang yang baik. Bicara tentang Chen Xing. 7 mengeluarkan senyuman. Senyum kembali muncul di wajahnya. Dia berbalik dan berbaring di atas tempat tidur. Dia juga mengayunkan kaki kecilnya. Jangan-jangan dia pacar yang buruk lagi? Di mana kamu? Tidak usahlah. Jangan datang ke sini. Saya bisa sendiri. TSK. Kamu bisa pergi jauh-jauh. Setiap kali kamu bilang orang baru itu baik. Faktanya, setiap kali dia ditinggalkan. Bodoh sekali. Kali ini berbeda. Kali ini benar-benar orang baik. Baik-baik saja. Jika kamu bilang begitu, ya sudah. Jadi, apa yang membuatnya baik? Sampai-sampai kamu begitu senang. Bla bla bla. Harus menceritakan semua kejadian hari ini ke Sisu sekali lagi. Setiap kali menyebut nama Chen Xing, suaranya akan terdengar ceria. Lalu, sekarang saya dan dia sudah berteman. Sekarang kamu bukan satu-satunya teman saya lagi. Su mendengarnya, suaranya tiba-tiba datar. Apakah kamu jatuh cinta padanya? Ling yang mendengarnya tiba-tiba memerah dan cepat-cepat membela diri. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kita baru saja bertemu. Kita hanya teman. Apa kamu sekarang memerah? Bagaimana kamu tahu? Tidak, baiklah. Jangan berspekulasi sembarangan. Kamu di mana? Aku akan mencarimu besok. Aku mau tidur. Selamat malam. Sistem. Tutup koneksi. Sedang menutup. Itu. Sebelum koneksi terputus, suara Susu meledak di dalam pikiran. Menggetarkan kepalanya sampai berdering. Harus menghela napas panjang. Lalu menempelkan tangan kecil yang dingin di wajah untuk menurunkan suhu. Sebenarnya setiap pengendali Kiling sebelumnya, Susu, sudah pernah bertemu. Tapi kali ini, tidak tahu mengapa. Begitu Susu bilang ingin bertemu Chen Xing, Ling jadi sangat panik. Setelah beberapa elipsis, dia tidak berbicara lagi. Apakah dia marah? Sambil memikirkan itu, pengingat waktu yang diatur berbunyi. Sekarang adalah tahun 2021. 1 Juni, pukul 10. Temanmu, Susu, mengirimkan pesan. Harus dibuka dan lihat. Selamat ulang tahun. Bodoh. 18 bisa. Sudah dewasa. Nona besar saya. Tolong perhatikan baik-baik. Hadeh. Sayang sekali tidak bisa menemanimu. Nanti kita bertemu, akan saya ganti. Mata Ling tiba-tiba menjadi basah. Terima kasih. Sudahlah. Baiklah. Jangan menangis lagi. Tidur lebih awal ya. Selamat malam. Selamat malam. Susu. Harus menghapus air mata dan tersenyum. Saya sudah 183. Betapa cepatnya waktu. Kapan Chen Xing merayakan ulang tahunnya? Dan saat ini saya sedang berolahraga di kamar. 999. 1000. 1001. Mendeteksi bahwa pemilik lahir sekitar tanggal 1 Juni. Dikirimkan satu paket hadiah dewasa. Mendeteksi pemilik berada di dimensi sebelumnya. Membuka kunci pencapaian tertinggi. Bintang pembunuh. Dikirimkan paket pencapaian akhir. Mendeteksi pemilik melakukan perjalanan waktu kedua. Dikirimkan satu paket hadiah perjalanan waktu. Begitu banyak barang bagus. Biarkan saya lihat. Paket pencapaian akhir tidak dapat dibuka. Pemilik harus memenuhi syarat. Menjadi pengendali Kiling peringkat S. Menjadi Ulingren peringkat S. Lalu apa yang kamu kirimkan untukku sekarang? Membuatku penasaran ya?
Sambil berkata, aku membuka paket besar perjalanan waktu lagi. Mendapatkan keterampilan membaca pikiran. Terbatas waktu 10 menit. Hanya bisa digunakan sekali setiap 24 jam. Dan hanya dapat digunakan pada Yuling Ren. Teknik membaca pikiran. Barang bagus. Tingkat kecocokan Yuling meningkat. Apakah hanya bisa digunakan pada satu Yuling? Atau memiliki efek ini secara permanen? Permanen. Wah, barang bagus. Semakin tinggi kecocokannya. Bonus atribut yang diberikan Yuling Ren kepada Yuling semakin kuat. Dengan puas, aku berencana membuka paket terakhir. Terus membuka yang dewasa. Ibumu datang mengetuk pintu. Sistem tiba-tiba memotong pembicaraanku. Apa? Ibu? Dari mana aku punya istri? Jising. Chen Xing. Sudah tidur? Sudah. Kulihat dia mengenakan piyama kelinci sambil menatapku. Ada apa? Guntur. Itu dingin. Jelas aku sudah memikirkan apa yang harus dikatakan. Tapi setelah melihat Chen Xing, pikiranku menjadi kosong. Tiba-tiba otakku memikirkan sesuatu. Aku 183. Apa maksudnya? Kau sedang mengisyaratkan padaku? Mengisyaratkan apa? Maksudku adalah, hari ini ulang tahunku. Ulang tahunmu? Kebetulan sekali. Aku juga berulang tahun. Benarkah? Harus menunjukkan ekspresi tak percaya. Sudut bibir yang tidak baik terangkat. Selamat ulang tahun. Wajah Ling dipenuhi dengan senyum bahagia. Seperti seorang anak yang menerima hadiah ulang tahun favoritnya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat senyuman seperti ini. Langsung terpaku melihatnya. Ling melihatku dan kemudian memandang kosong padanya. Lalu ia menyimpan senyumnya. Ada apa? Aku. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Terpaku sejenak. Mungkin karena terlalu mengantuk. Selamat ulang tahun. Guntur. Jadi, kau sebaiknya istirahat lebih awal. Baiklah. Mendeteksi bahwa tuan rumah tidak berkata jujur kepada istrinya. Melakukan hukuman. Rambut, 100. Kau beracun. Dari mana aku punya istri? Di depanmu berdiri adalah istri masa depanmu. Dia adalah istriku di masa depan. Meskipun dia adalah. Aku tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada istriku. Itu bukan urusanmu. Bingung. Chen Xing dan Jising. Sue tiba-tiba berteriak. Kamu, rambutmu rontok lagi. Aku melihat ke arah kakiku. Menyadari ada banyak rambut perak di tanah lagi. Aku tem. Cepat atau lambat harus melakukannya lagi, kan? Apakah kamu sedang sakit? Kenapa kamu terus-menerus kehilangan rambut? Aku akan menggunakan sistem killing untuk membantumu melihat. Menunduk. Lebih rendah lagi. Kamu terlalu tinggi. Sedang menganalisis data kulit kepala. Pemindaian selesai. Sedang mencari di database. Saat mencari di sistem killing. Aku membungkuk dan menundukkan kepala. Dekat dengan Ling. Gadis itu baru saja mandi. Wanginya sabun mandi dan bau tubuhnya bercampur sangat harum. Aku tiba-tiba merasa wajahku memerah. Detak jantungku juga perlahan-lahan meningkat. Aku benar-benar tersipu. Seorang dewa pembunuh. Chen Xing yang membunuh tanpa berkedip. Wajahku merona merah keemasan. Dia memang istriku. Tiba-tiba aku berharap sistem itu tidak ngomong kosong. Penyebab penyakit. Kebotakan mendadak yang muncul pada remaja yang memiliki gairah tinggi. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Apakah bisa supaya tidak rontok sama sekali? Pacar saya. Apa kamu serius? Sistem Jiling tidak berbicara. Tidak ada cara, Ling akhirnya melepaskanku. Rambutmu yang rontok ini. Sebenarnya bisa tumbuh kembali. Tidak ada masalah. Namun, tapi ada cara. Yang bisa mencegah kebotakan ini. Apa? Cari pacar. Hah? Kamu bercanda, kan? Serius. Haha. Ling melihat aku tidak percaya, malah mengejeknya. Dia marah sampai pipinya membengkak. Apa yang saya katakan itu benar. Oh. Aku percaya. Benar-benar percaya. Palsu. Haha. Tidak percaya, itu terserah. Setelah berkata demikian, Ling marah dan berbalik pergi. Ciu ciu ciu. Setelah marah, suaranya saat berjalan menjadi lebih keras. Terdeteksi bahwa sang tuan telah membuat istrinya marah. Pertama kali. Aku percaya. Sistem belum selesai berbicara, aku langsung memanggil Ling. Benarkah? Berputar ke arah. Serius. Ternyata sistem itu diam. Akhirnya aku juga berhasil terlepas dari nasib rontok rambut. Jadi, apakah kamu mau pacar saya? Harus menunggu dengan cermat untuk jawabanku. Pikiranku melayang melihat Ling yang lucu di depanku. Sekarang tidak mau membuang waktu. Mungkin akan mencari seseorang. Bertele-tele. Pria besar, bisakah kamu lebih proaktif? Jika suka padanya, ungkapkan perasaanmu. Siapa yang bilang aku suka padanya? Jadi, kamu tidak suka? Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Baiklah, tiba-tiba merasa sedikit kehilangan. Memikirkan bahwa Chen Xing akan menyukai seseorang di masa depan.
Dia merasa tidak nyaman tanpa alasan. Memaksakan diri untuk tersenyum. Jadi, semoga kamu segera menemukan. Melihat ekspresi kehilangan di wajahnya, hatiku tiba-tiba terasa mengencang. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran berani. Sistem. Mengaktifkan keterampilan membaca pikiran. Tampak di atas kepala Ling. Tiba-tiba muncul deretan kata-kata mirip dengan balon cat. Fontnya juga ada sedikit yang imut. Seorang yang sebaik dia. Pasti dia akan mencari seorang gadis yang sangat cantik, kan? Aneh. Mengapa saya sulit? Apakah benar seperti yang Susu katakan? Apa saya benar-benar menyukainya? Bagaimana mungkin? Guntur, kalian baru saja mengenal selama beberapa jam. Saya melihat Ling dan tiba-tiba tertawa. Sui bertanya dengan bingung. Ada apa? Saya menggelengkan kepala dan tersenyum tanpa berkata-kata. Ya ampun, dia tidak akan tahu bahwa saya menyukainya, kan? Selesai. Dia tidak akan menganggap saya sebagai seorang gadis yang langsung menyukai setiap orang, kan? Ada yang gak beres? Saya tidak menyukainya. Ini adalah ilusi. Tepat, ilusi. Ling terdiam di tempat dan sedikit bingung. Pertarungan batinnya terlihat jelas. Memiliki istri yang begitu mencintai. Kenapa tidak? Meskipun bukan istriku, saya tetap ingin dia menjadi istriku. Saya menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengeluarkannya. Mengumpulkan keberanian. Ini adalah pengakuan cinta pertamaku dalam hidup. Gokil. Apakah kamu mau menjadi pacarku? Serius? Dalam sekejap, semua komentar di atas kepala Ling menghilang. Otaknya sudah berhenti berpikir. Terdiam selama beberapa detik. Wajah cantiknya mengalami kemerahan yang terlihat dengan mata telanjang. Astaga. Dia. Apakah dia mengaku? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menyukaiku? Kita baru mengenal beberapa jam saja. Ini tidak mungkin. Itu palsu. Dia sedang berbohong padaku. Dia tidak mungkin berbohong padaku, kan? Sangat menakutkan. Bagaimana bisa? Apa yang harus kukatakan? Gimana kalau? Lari. Ciu. Setuju atau tidak? Jangan lari. Jika lari, tidak ada yang tertinggal. Saat aku masih bingung. Dentang. Sesuatu yang berat di udara. Ling bersandar di pintu sambil terengah-engah. Wajahnya masih merah. Sistem. Meminta koneksi dengan Yuling Ren, Susu. Koneksi gagal. Pihak yang satu tidak memberikan respon. Apakah dia sudah tertidur? Susu. Apa yang harus kulakukan? Aku berdiri tertegun di luar pintu. Apa yang terjadi padaku? Pengakuan cintaku ditolak. Harus bertanya. Dan komentar langsung meluncur keluar dari pintu itu satu persatu. Apakah aku harus setuju padanya? Jika aku setuju begitu saja, apakah dia akan menganggap aku sebagai gadis yang sembarangan? Baru kenal beberapa jam tapi sudah menyukainya. Susu. Cepat bangun, ya. Aku tidak akan setuju padanya. Apakah dia akan merasa sedih? Aku terus berdiri di pintu memantau komentar-komentar Ling. Melihatnya sambil tersenyum. Tiba-tiba komentar itu menghilang. Waktu untuk kemampuan membaca pikiran telah habis. Aku pun menutup pintu kamar dan berbaring di ranjang. Membuka paket hadiah dewasa. Selamat, pemilik. Memperoleh peningkatan keberuntungan. Mendapatkan hadiah tersembunyi yang langka. Sebuah album foto bikini Ling. Plak. Sebuah buku tipis melayang dan mengenai wajahku. Aku mengambilnya dan melihat. Sampulnya adalah Ling. Tubuhnya kecil. Mengenakan bikini bermotif bunga sambil berdiri di pantai. Di tangan memegang sayuran air. Wajahnya penuh senyuman. Aku tertegun. Apakah ini bagus? Kamu punya penutup, kan? Tidak bagus. Setelah mengatakannya, aku melemparkan buku foto itu ke samping. Dari mana kamu mendapatkan barang ini? Tidak akan memberitahumu. Paket dewasa meningkatkan durasi hingga 20. Durasi itu apa sih? Kamu tidak mengerti? Iya, itu dia. Diamlah kamu. Suara sistem menghilang. Dunia akhirnya menjadi tenang. Aku mengernyitkan dahi. Setelah datang ke dunia ini, sistem mulai menjadi aneh. Aku perlu cepat-cepat mendapatkan cukup poin evolusi untuk memperbarui sistem. Tapi Ling belum mengikat dirinya sendiri. Hiu juga belum dibunuh. Begitu pagi tiba, itu adalah waktu kematian Hiu. Kemudian aku membungkukkan badan untuk beristirahat sejenak. Tapi aku melihat buku foto yang tergeletak di samping. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Maka aku mengulurkan tangan yang penuh dosa itu. Wah, sial. Ini foto umur berapa? Kenapa rasanya begitu kecil? Sebuah rasa bersalah menyerang. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Apa yang terjadi dengan rasa bersalah ini? 10 menit kemudian. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa dilihat lagi. Sambil mengatakan itu, aku membalik halaman lagi. Astaga! Ini melanggar aturan.
Bagaimana bisa seimut ini? Saat ini dalam buku foto, dia mengenakan piyama berwarna pink. Ekspresi saat tidur. Buku foto ini diambil oleh Susu setahun yang lalu. Di dunia ini hanya ada dua buku. Susu 1, Link 1. Link biasanya ada di sistem. Akibatnya, sistem alat jiwa langsung disalin oleh bintang yang super. Sistem bahkan diam-diam menyalin satu buku. Tak heran dia istriku. Benar-benar bagus. Akhirnya aku selesai membalik halaman terakhir. Dengan puas, aku menutup buku foto itu. Berangkat. Untuk membunuh Hiu. Di mana Hiu? Masih di hotel itu? Tidak ada. Baru saja keluar dari rumah sakit. Sedang dalam perjalanan kembali. Oh. Bagaimana kamu tahu? Setiap alat jiwa yang kamu temui. Sistemnya sudah aku beri tanda. Bisa dilokalisasi kapan saja. Tidak perlu memuji aku. Aku tahu aku sangat hebat. Aku tiba-tiba bangkit dengan cepat. Buku foto itu diletakkan sembarangan di atas ranjang. Kemudian dia membuka pintu dengan hati-hati. Tidak ada suara sama sekali. Sebagai seorang pembunuh, suara langkah kaki itu tidak ada. Pukul 4 pagi. Link di dalam kamar masih belum tidur. Wajah kecilnya masih kemerahan. Pikirannya dipenuhi dengan kalimat yang Chen Xing katakan sebelum tidur. Apakah kamu mau jadi pacar saya? Tiba-tiba dia teringat akan hal itu. Sistem. Buka rekaman hari ini. Apakah kamu mau jadi pacar saya? Ah, saya. Sekali lagi. Apakah kamu mau? Masih mau? Apakah kamu mau? Putar ulang. Kemudian dia mendengar suara Chen Xing dan tertidur. Wajahnya tersenyum manis. Dia juga berkata dalam tidurnya. Saya mau ZZZZ. Di sudut bayangan di pinggir jalan yang tidak ada orang yang memperhatikan. Saya mengintip. Menunggu mangsa dengan tenang. CK. Ngomong-ngomong, saya sudah membunuh Hiu. Link seharusnya tidak akan sedih dan marah, kan? Berdasarkan analisis data, probabilitas untuk sedih atau marah adalah 0. Setelah semua, aku adalah suaminya. Hiu tidak ada artinya. Setelah mengatakannya, gambaran foto-foto itu muncul kembali di kepalaku. Sistem. Di mana buku foto itu? Aku ingin melihatnya lagi. Menunggu sangat membosankan. Itu pasti bukan yang ingin aku lihat. Sayang. Kamu tidak membawanya? Aku taruh di mana ya? Di atas ranjang. Kenapa kamu tidak tahu untuk menyimpannya? Bagaimana jika Ling melihatnya? Bagaimana jika dia berpikir aku seorang psikopat? Bukankah kamu juga psikopat? Akhirnya datang juga. Segera bereskan. Kembali dan sembunyikan foto-foto itu. Senyum di wajahku menghilang dalam sekejap. Sebagai gantinya, hanya ada ketidakpedulian dingin seperti gunung es. Brengsek. Jangan biarkan aku bertemu anak itu lagi. Jika tidak, aku pasti akan menghabisinya. Keluarga Hi mengutuk. Hi Bao bersuara. Hati-hati ya. Berikutnya jika aku melihatnya, aku akan langsung berubah. Jangan sampai diserang diam-diam lagi. Bagus. Biarkan aku melihat. Bagaimana kamu berubah? Kehadiranku tiba-tiba mengejutkan mereka berdua. Hiu. Wanita di sampingnya berteriak. Tiba-tiba dari tubuhnya memancarkan cahaya. Tiba-tiba Hiu berteriak dengan keras. Pergi mati. SHHH. Suara angin kencang terdengar. Meskipun aku tidak bisa membuka mata. Tapi dari suara ini, aku bisa menebak itu adalah sebuah pedang terbang. Aku adalah ahli senjata tajam. Aku menutup mata. Pedang itu melesat tepat di sampingku. Lalu aku melihat ke arah Hiu. Di tangannya memang memegang sebuah pedang. Namun, pedang itu seperti karet yang cepat memanjang dan menusuk dengan keras. Sementara Hiu berdiri di tempat dan tersenyum sinis. Ini cukup menarik. Aku segera melompat menjauh dari tempat itu. Ayo. Terlihat pedang itu berbelok keras dan terus menusuk ke arahku dengan cepat. Aku menatap pedang itu dengan ekspresi tenang. Apakah itu otomatis memperpanjang dan mengikuti? Hi Bao melihat aku terus-menerus melarikan diri. Dia pun langsung merasa bangga. Tidak berguna. Kemana kau lari? Itu akan mengikuti kemanapun kau pergi. Seorang sampah yang bahkan bukan seorang Yuling Ren. Berani-beraninya berteriak di depanku. Suara ejekan terdengar. Aku berdiri di tempat. Bunuh dia. Hiu tiba-tiba berteriak. Tampak pedang itu semakin cepat memanjang. Dalam sekejap, pedang itu sudah di depan mataku. Mati saja. Sampah. Aku tersenyum dingin. Sosokku melesat dan berada di samping pedang. Lalu aku mengangkat tangan dan melakukan serangan balik ke pedang. Patah. Pedang itu langsung patah. Apa? Gerakanku begitu cepat sampai Hiu tidak sempat melihat. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Pedang itu patah. Saat dia tertegun, aku sudah berada di depannya dengan wajah datar. Jangan lahir sebagai manusia di kehidupan berikutnya. Biarkan aku menemui, mungkin dalam konteks, biarkan aku melihat. Tidak jelas, perlu konteks lebih lanjut. Hiu melihatku dengan ketakutan. Belum sempat menyelesaikan kalimat. Sekali lagi, serangan tinju pendek. Kekuatan menghantam dadanya. Langsung menghancurkan jantung Hiu. Selamat,
Pemilik. Mengalahkan Yulingren level D, hiu dengan tangan kosong. Kemudian papan hadiah muncul. Sudah tidak ada. Kenapa sedikit sekali? Karena dia adalah orang yang tidak berguna. Dan saat itu, orang yang memiliki kekuatan alat itu sudah kembali menjadi manusia. Wanita itu menatapku dengan ketakutan. Siapa kamu sebenarnya? Orang yang memiliki kekuatan alat. Jika aku tidak salah ingat, tidak boleh sembarangan membunuh, kan? Benar. Orang yang memiliki kekuatan alat memiliki sistem alat. Tidak boleh sembarangan membunuh. Jika tidak, akan dicari-cari. Dalam hatiku, aku merasa sedih. Setiap orang yang memiliki kekuatan alat dilengkapi dengan sistem alat. Yang berharga bukan nyawa manusia, tetapi sistem itu. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wanita itu segera pergi merangkak setelah mendengarnya. Sekarang jam berapa? Pagi jam 6.30. Segera kembali. Jika Ling terbangun dan masuk ke kamarku, sudah tamat. Karena masih ada album foto itu di ranjang. Apakah kamu mau jadi pacarku? Aku sudah bilang aku setuju kok. Pertunangan. Sistem berhenti berputar setelah berbicara. Harus terbangun dari kebingungan. Dengan mata terbuka lebar, aku tertegun sejenak. Syukurlah tidak ada yang menyadari aku ngomong saat tidur. Feng menepuk wajah kecilnya dan terbangun. Anak baik tidur larut dan bangun pagi. Bintang belum bangun? Dia hari ini bersiap pergi kemana? Haruskah aku ikut? Sebagai teman, bangun dan pergi juga hal yang wajar, kan? Tapi itu sebuah kristal. Malam kemarin, aku harus bagaimana menjawab pengakuannya? Bukankah kamu mau? Kapan aku bilang mau? Ketika bermimpi, aku tidak. Jangan bicara sembarangan. Penghuni asrama. Tuan rumah. Tidak perlu dipikirkan lagi. Dia sudah pergi. Apa? Mau kemana? Bagaimana mungkin? Suara petir agak bergetar. Ciu ciu ciu. Dia segera berlari ke depan pintu Chen Xing. Chen Xing. Sudah bangun? Chen Xing. Ketuk-ketuk. Wu Chen Xing. Harus menggigit bibir dengan rapat. Mata sudah penuh dengan air mata. Mencoba memutar pegangan pintu. Dia secara tidak sadar berpikir. Chen Xing mengira bahwa dia telah menolaknya, lalu pergi dengan perasaan sedih. Kada. Pintu terbuka. Ruangan itu kosong. Menatap bingung ke ruangan yang kosong. Seolah tersambar petir, aku terdiam di tempat. Tik-tok tik-tok. Air mata jatuh ke tanah. Apakah dia benar-benar pergi? Kalimat yang tadi malam. Hanya sebuah lelucon? Apakah aku ditipu lagi? Tiba-tiba mengerti. Bagaimana mungkin seseorang mengenal banyak orang? Hanya menyukai orang yang di atas hatinya. Satu-satunya orang yang aku jatuh cinta adalah dia. Jising yang begitu hebat, bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Ingin melihat dia berjongkok. Memeluk diri sendiri dengan erat dan tak bisa berhenti menangis. Cerita ini sudah berakhir sebelum dimulai. Apakah susu benar? Aku yang sedang berlari saat ini. Penjual sarapan. Aku tiba-tiba terhenti. Susu kedelai dan cakwe. Aku perlahan-lahan berjalan menuju warung sarapan itu. Kebetulan ingin membeli sarapan untuk Ling. Anak-anak perlu banyak makan. Setelah membeli, aku cepat-cepat berlari menuju zona aman. Sudah lama. Ling berjongkok di tanah sambil memeluk lututnya. Setelah mengusap air mata. Dengan susah payah menahan isak tangis, ia berjalan menuju kamar Chen Xing. Dia dalam hati berdoa semoga Chen Xing meninggalkan sesuatu. Meskipun tidak bersama, setidaknya ada kenangan yang tersisa. Namun, Chen Xing sebagai orang yang baru saja datang. Apa yang bisa ada? Selain buku foto di atas ranjang. Langsung terlihat dengan jelas. Wajahnya yang masih basah oleh air mata menunjukkan ekspresi ketakutan. Sistem. Di mana buku fotoku? Sebuah buku foto muncul di tangan Ling. Bagaimana mungkin? Buku foto ini pasti tidak ada yang ketiga di dunia ini. Tapi yang dia pedulikan bukan itu. Melainkan bahwa Chen Xing sudah pernah melihatnya. Dan sudah sering dibolak-balik. Karena tidak bisa ditutup sepenuhnya. Ling memeluk dua buku foto itu di dadanya. Dia hanya merasakan wajahnya terbakar seperti api. Dan saat itu aku sudah diam-diam sampai di pintu kamar. Melihat dua buku foto yang dipeluk Ling, hatiku terasa berat. Sumpit. Chen Xing. Melihat aku kembali. Ekspresi wajahnya yang masih basah oleh air mata tiba-tiba mekar dengan senyuman. Aku segera berkata, aku membelikanmu sarapan. Ayo datang dan makan. Ternyata dia pergi untuk membeli sarapan. Aku salah paham padanya. Hati Ling terasa hangat. Sepenuhnya melupakan tentang buku foto itu. Aku meletakkan barang-barang di atas meja. Ayo cepat makan. Anak kecil harus makan lebih banyak. Berikan barang-barang itu padaku dulu. Aku akan membawakanmu. Semua yang aku lakukan adalah agar tidak meninggalkan jejak. Mengeluarkan barang yang dia peluk. Baiklah. Kegembiraan karena mendapatkan kembali. Membuat Ling sejenak melupakan tentang buku foto itu.
Benar-benar baik hati mengulurkan itu. Ayo cepat makan. Aku berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dengan tenang mengulurkan tangan untuk menerima. Pertama kali, hatiku berdegup kencang. Ternyata wajah Ling yang cantik memerah dan menarik kembali. Dan dia kembali memeluk kedua buku foto itu. Kamu. Dengarkan aku menjelaskan. Kenapa kamu memiliki buku fotoku? Aku menemukannya. Kamu berbohong. Dengan wajah merah dan mata besar, dia menatapku dengan tajam. Kamu sudah melihat semuanya. Tidak ada. Tidak melihat. Kamu berbohong. Kamu benar-benar melihat jauh. Lupakan itu. Kenapa harus dilupakan? Karena terlalu jelek. Terlalu jelek. Tidak jelek, kan? Bagus. Benar-benar. Wajah Lei semakin merah. Aku tidak peduli. Lupakan, lupakan. Melihat dia yang begitu imut ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengerjainya. Bagaimana bisa melupakan? Kecuali aku mati. Jangan. Ketika aku melihat lebih dekat, aku baru menyadari jejak air matanya di wajahnya. Kamu sudah menangis. Apa mungkin karena kamu melihat bukunya? Dia panik dan mengusap wajah kecilnya dengan tangan, berkata dengan keras. Tidak ada. Apa karena aku melihat fotomu? Aku bersumpah. Aku tidak akan melihatnya lagi. Dan harus melupakan. Dia menggelengkan kepala. Bukan. Tatapanku terfokus, tekanan meningkat. Siapa yang mengganggumu? Aura membunuh yang kuat seketika memenuhi seluruh ruangan. Berani mengganggu. Siapa yang berani mengganggu Ling? Seperti aura membunuh di internet. Tekanan ini membuatku terkejut. Dia tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Seakan-akan ditodong pistol. Seolah-olah tanpa ragu pelatuk akan tertarik dan dia akan mati. Tidak ada. Jangan begitu galak. Maaf. Begitu suara tersebut selesai, aura membunuhnya tiba-tiba menghilang. Aku berkata lembut. Lalu kenapa kamu menangis? Aku pikir, kamu tidak menginginkanku lagi. Aku mendengarnya bingung. Begitu ingin menyelesaikannya, aku merasa ada yang salah dengan kalimat itu. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Maksudku, aku pikir kamu pergi. Aku tersenyum. Tanpa bisa menahan diri, aku mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya yang kecil. Begitu tangan ini menyentuh Ling, gadis itu seakan terpesona dan kaku di tempat. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Sambil berbicara, aku dengan lembut menghapus jejak air matanya di wajah. Ayo makan cepat, nanti akan dingin. Maka tidak enak lagi. Tang Wan seperti robot, mengangguk dengan bodoh. Berbaliklah dan jangan berani menyentuhku lagi. Mengambil sebatang cakwe. Seperti kelinci kecil, dia menggigitnya sedikit-sedikit. Aku di samping, menyandarkan dagu, tersenyum dengan lembut menatap Ling. Makan saja sudah seimut ini. Dari sudut matanya, dia melihat aku terus menatapnya. Wajahnya memerah. Untuk mengurangi rasa canggung, dia mendorong tas di depannya ke arahku. Kamu juga makan. Oh. Baik. Sambil makan, aku terus melihatnya. Dia sudah lama makan satu batang cakwe. Kemudian dia meraih dan ingin mengambil satu lagi. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di kepalaku. Aku mengambil cakwe lebih dulu dan menyodorkannya ke dekat mulutnya. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menerimanya. Terima kasih, gua. Melihat tangannya terulur, saya langsung menjauh. Wajahnya penuh dengan senyuman nakal. Penuh dengan tanda tanya di kepala. Kemudian saya meletakkan cakwe di dekat mulutnya lagi. Barulah dia paham bahwa saya sedang menggodanya. Au! Dia menggigit cakwe yang ada di tangan saya. Lalu, dia melihat saya dengan bangga. Menandakan kemenangan untuk dirinya sendiri. Mengunyah perlahan dengan pipi yang menggelembung. Saya tersenyum. Tunggu dia menelan, lalu saya menyodorkan cakwe lagi ke dekat mulutnya. Buka mulut. Au! Ling dengan patuh menggigit lagi. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Chen Xing tidak sedang menggodanya. Jelas-jelas sedang memberi makanan. Melihat dia berhenti di situ dan tidak makan, saya bertanya. Ada apa? Harus cepat mengunyah dan menelannya. Lalu dia mengulurkan tangannya kepada saya. Saya bisa sendiri. Saya buru-buru menggeser cakwe agar tidak bisa dia sentuh. Itu tidak bisa. Di wajahnya masih tersimpan senyum nakal. Dia memang ingin menggodaku. Aku ambil sendiri. Sambil berkata, dia cepat-cepat mengangkat sebatang tahu goreng dari tas. Dia mulai memakannya dengan marah. Aku hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, tidak bisa lari. Di lain waktu, jika diberi, tidak akan menolak. Kemudian dia memasukkan sisa tahu goreng yang ditinggalkan Ling ke mulutnya. Melihat itu, Sue membuka matanya lebar dan berteriak. Kamu. Satu suapan tahu goreng terjepit di tenggorokanku karena dia menakutiku. Tidak bisa ditelan. Aku menepuk dada dengan keras berharap bisa menelan tahu goreng itu. Chen Xing tercekik. Dengan wajah kesakitan, aku memeriksa tas. Di mana susu kedelai yang baru saja dibeli? Batuk air. Ling cepat menemukan cangkirku.
Dengan panik, dia mengambil sedotan dan mengocoknya. Namun, dia tidak dapat membukanya. Rasa sedotannya juga patah. Ini, aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Bagus sekali. Ini spesial saya. Punyaku. Nyanyikan milikku. Minum milikku. Dia dengan wajah canggung menyerahkan cangkirnya. Aku cepat-cepat menerimanya dan mulai menyeruput. Dia memicingkan bibirnya melihatku. Wajahku hampir terbakar. Apakah ini dihitung? Ciuman tidak langsung. Dalam hatiku katakan. Dengan bekas itunya, dia menjilat bibirnya. Ini hampir membuatku tersedak. Mungkin tidak terpikirkan. Barusan dia hampir membuat dewa pembunuh generasi ini tersedak sampai mati. Maaf. Menghela napas lega. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ahem. Aku melihat ke dalam tas, masih ada banyak. Hanya makan sedikit. Makan lebih banyak sedikit. Anak-anak harus makan lebih banyak. Agar bisa tumbuh besar. Dia mulai cemberut. Baiklah. Aku masih tetap seperti sebelumnya. Diam-diam melihatnya makan. Enak tidak? Besok masih mau makan? Ling merasa senang setelah mendengarnya. Artinya, Chen Xing mengatakan bahwa mereka masih bisa bersama besok. Dia mengangguk dengan senang. Kalau begitu, aku akan membelikan sarapan dari tempat ini untukmu besok. Semalam tidur dengan baik? Mau jadi pacar saya? Ling mulutnya penuh dengan minyak goreng. Memandangku dengan mata indahnya. Aku tersenyum jahat. Tadi kamu sudah janji padaku. Mulai sekarang kamu adalah pacarku. Dengan mulut penuh, tidak bisa bicara. Hanya bisa protes dengan Tidak bisa. Saya tidak. Kupas. Kamu sudah janji padaku. Aku tidak peduli. Aku tidak punya janji. Kalau begitu, besok aku tidak akan membelikanmu sarapan. Ya sudah beli. Kenapa orang? Kamu tidak suka padaku? Aku tetap tersenyum. Aku hanya mengucapkan satu kata. Tapi tidak melanjutkan. Kamu apa? Melihat wajahnya yang memerah. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencubitnya. Saya tidak. Jobo. Suaranya sangat kecil. Dia masih tidak bisa mengatakannya. Aku tersenyum dan berkata, kamu suka. Aku tidak. Kamu tidak apa? Selesaikan kata-katamu. Saya tidak. Kalau begitu, kembalikan buku foto itu padaku. Ling cepat-cepat memeluk buku foto itu dan membuka matanya lebar. Tidak. Dengan dasar apa? Ini adalah kumpulan foto saya. Ada satu yang milik saya. Kedua buku itu milik saya. Saya melihat Ling dan tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum nakal. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Dengan senyum nakal itu, saya perlahan mendekati Ling. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Sampai membuat tubuhnya mundur ketakutan. Melihat itu, saya menghentikan punggungnya. Saya menariknya dengan lembut. Sedikit lebih dekat. Jangan sampai jatuh. Ling memandang Chen Xing di depannya. Bahkan tidak berani bernapas. Hanya bisa mengangguk seperti burung kecil. Jantung berdebar kencang tidak henti-hentinya. Saya memegang punggungnya dengan satu tangan. Satu tangan saya menjangkau dua buku foto di pelukannya. Saya bertanya dengan suara pelan. Kumpulan foto ini, milik siapa? Ling memerah wajahnya dengan sisa-sisa keberaniannya. Milik saya. Saya menyipitkan mata menahan tawa. Itu milikmu. Setiap kali Ling menjawab, saya akan mendekat sedikit. Jadi kamu milik siapa? Saya milik saya sendiri. Lei sudah memerah lehernya karena malu. Wajah kedua orang itu sangat dekat. Keduanya tidak berani bernapas dalam-dalam. Napas mereka yang lemah lembut menghembus di wajah satu sama lain. Dung dung dung. Sampai-sampai aku meragukan apakah jantungku akan bertahan. Aku juga kembali mencium aroma yang ada pada diriku. Tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Aku sangat ingin memakanmu. Kamu terlalu. Tidak. Tidak perlu. Harusnya malu sampai suaranya bergetar. Susu. Tolong. Orang ini sangat menakutkan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dariku. Tidak bisa menahan untuk mendorong dada kekar saya dengan tangan kecilnya. Tetapi satu tangan saya terus menariknya kembali. Ini membuatnya sama sekali tidak bisa melarikan diri. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Kalau mau menyalahkan, ia hanya bisa menyalahkan kepadanya yang terlalu imut. Kalau begitu, jangan setengah-setengah. Hari ini harus membuatnya setuju. Foto ini milik siapa? Aku sangat ingin memakanmu. Dia baru saja mengucapkan satu kata. Tiba-tiba aku ingin membuat sesuatu. Kulemparkan ciuman lembut di dahinya. Ling terkejut dan membuka matanya lebar. Ling terkejut dan membelalak. Harga. Kamu simbol merek dagang terdaftar. Mengobrol. Kamu. Sentuhan lembut di dahi membuatnya linglung seketika. Wajahnya memerah hingga terasa panas di ubun-ubun. Aku tersenyum dan mengambil buku foto dari pelukannya yang masih terpaku koleksi. Astaga. Kamu bilang itu milikku. Ling langsung bereaksi.
Dia mengulurkan tangan untuk merebutnya. Tidak bisa. Kembalikan padaku. Kalau begitu, aku tanya satu pertanyaan lagi. Jatuh sudah. Aku akan mengembalikannya padamu. Salah. Kamu biarkan aku mencium. Pertanyaan apa? Tidak boleh. Kamu tidak boleh menciumku. Aku menjilat bibirku dan bertanya sambil tersenyum. Kamu milik siapa? Aku milik diriku sendiri. Aku mendekat lagi. Tanpa memberi Ling kesempatan untuk menolak, aku menciumnya di dahi. Aku tanya sekali lagi. Kamu milik siapa? Milikku. Satu ciuman lagi. Kamu tidak boleh melakukan itu. Aku menahan tawa. Dia terus bertanya. Kamu milik siapa? Melompati dengan cepat. Jantung Ling berdebar semakin cepat. Bahkan tangan yang memegang buku foto pun bergetar. Dia tidak tahan lagi. PI. Suaranya sangat kecil. Masih bergetar. Jika tidak mendengarkan dengan seksama. Sama sekali tidak bisa terdengar jelas. Aku bisa mendengar dengan jelas. Sudut bibirku tidak bisa berhenti terangkat. Aku tidak bisa mendengar jelas. Jadi, aku mencium lagi. Satu ciuman. Katakan sekali lagi. Kamu milik siapa? BJ. Tiba-tiba senyuman di wajahku lenyap. Tertekan. Ling menangis. Dua aliran air mata mengalir di pipi indahnya. Mengalir menjadi tetesan air yang jatuh di pahanya. Aku kebingungan. Petir. Aku memanggilnya dengan lembut. Dia tidak merespons. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku salah. Jangan menangis lagi. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Aku sedikit menyesal. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Benar-benar. Jika kamu tidak mau, tidak masalah. Aku tidak akan mencium kamu lagi. Tidak akan mencium lagi. Aku mau. Ling menggigit bibirnya dengan keras berusaha agar tidak menangis. Suaranya dipenuhi nada yang menyedihkan. Namun air mata masih terus mengalir. Ah. Aku semakin membenci. Aku mau. Setelah mengatakannya, air mata mengalir deras. Begitu mulai menangis, aku tidak bisa berkata apa-apa. Sistem. Ada apa ini? Cepat, tolong aku. Babi penginapan. Peluk dia. Aku segera memeluk Ling dengan lembut. Ling tidak melawan. Dia terisak dalam pelukanku. Aku mengusap punggungnya dengan lembut. Otakku berusaha cepat memikirkan apa yang terjadi. Dia menyembunyikan kepalanya di pelukanku. Chen Xing, aku berjanji padamu. Baiklah. Saat ini, aku sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Suara Ling pun terhenti. Terisak secara terputus-putus. Kamu juga harus berjanji padaku. Tidak bisa meninggalkanku. Wu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ling terseduh-seduh. Sejak terbangun sistem killing dan menjadi seorang spirit handler. Semua kesedihan yang dialaminya, penderitaan, kesendirian, ketidakberdayaan. Semua itu meledak pada saat ini. Masih ingat hari itu saat dia berdiri di pengadilan terakhir? Spirit handlernya dengan marah menyebutnya dan asosiasi sebagai penipu. Masih ingat hari itu ketika dia diusir dan berdiri di pintu dengan tanpa daya? Masih ingat di bawah jembatan? Di tepi jalan? Di jembatan jalanan? Di taman? Dibuang dengan berbagai cara. Saat dia merasa tidak ada harapan untuk hidup dan ingin mati. Chen Xing muncul. Inilah takdir. Air matanya semakin deras. Aku memeluknya dengan penuh rasa sakit. Jangan menangis lagi. Ada aku di sini. Aku bersumpah. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Melanggar sumpah. Aku akan mati tersambar petir. Tidak boleh. Juga bisa. Kamu tidak boleh mati. Ibu, 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 ibu. Tiba-tiba ingin merangkak keluar dari pelukanku. Mata yang berkaca-kaca menatapku. Menatapku dengan mata yang berkaca-kaca karena air mata. Kamu tidak boleh mati. Dengan rasa sakit, aku perlahan menghapus air matanya di wajahnya. Lalu aku mencium keningnya dengan lembut. Ketika kepalaku akan pergi, Ling tiba-tiba melingkarkan leherku. Ciuman. Mencium wajahku. Hehe. Dia tersenyum lebar. Lalu dia melingkarkan lengan kecilnya di tubuhku. Dia berbaring bahagia di pelukanku. Aku merasakan pelukan ini dengan tenang. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialami oleh mereka berdua dalam hidup mereka. Sangat menenangkan. Sangat menyembuhkan. Sangat hangat. Sangat bahagia. Guntur. Apa? Apakah kamu mau menikahiku? Oh. Ling meragukan apakah dia salah dengar. Menikah? Dia menopang tangannya dan merangkak keluar dari pelukanku. Terlalu. Itu terlalu cepat, bukan? Aku. Kita baru saja kenal, kan? Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Aku tahu. Bukankah usia kita masih kurang? Aku hanya ingin memesan sebelumnya. Takut kamu akan pergi. Ling baru ingat bahwa dia belum genap 20 tahun dan tidak bisa menikah. Baiklah. Aku sudah lupa. Masih ada batasan usia. Ada apa? Kamu juga tidak sempat bereaksi.
Wajahnya memerah dan dia berbaring kembali di pelukanku. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak ingin menikah denganmu. Suaranya semakin pelan. Meski dia berkata tidak. Namun di dalam hati, aku berpikir, Sik, kapan aku bisa dewasa? Waktu berlalu begitu cepat. Melihat orang kecil di pelukanku, aku diam-diam bertekad. 2 tahun lagi, aku akan berdiri di puncak dunia ini. Mengadakan pernikahan terbesar di dunia ini untukmu. Membuat seluruh dunia mengucapkan selamat untukmu. Saat aku merenung, sistem tiba-tiba berbicara. Jangan berhayal di sini. Segera ikat sistem senjata roh. Sudah 1 hari sejak aku menyeberang ke sini. Bahkan tugas pertama pun belum selesai. Apa kamu tidak sadar sedikit pun? Orang ini benar-benar bisa merusak suasana. Apakah kamu mau menjadi senjata rohku? Link kembali merangkak keluar dari pelukanku. Dengan mata yang terbelalak. Sepertinya sudah ada air mata yang menggelora di matanya. Melihat keadaan itu, aku terkejut. Sik, bagaimana bisa? Jangan menangis ya. Link perlahan mengeluarkan suara. Jika aku tidak setuju denganmu, apakah kamu tidak menginginkanku? Bagaimana bisa? Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Meskipun kamu tidak menjadi kilingku, juga tidak akan. Tapi maaf, Chen Xing. Aku benar-benar tidak bisa menjadi MU. Apa? Bohong? Aku adalah seorang. Wu menggigit giginya. Tidak bisa mengucapkan 2 kata itu. Kamu adalah sayangku. Mukanya memerah. Berusaha menahan senyum. Agar tidak terlihat terlalu jelas senyumanku. Melihatnya berusaha menahan tawa membuatku tersenyum. Tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipinya yang lucu. Ah! Kenapa? Jangan mencubit. TSK, kamu terlalu imut. Cepat lepas. Cubit lagi sekali. Sakit. Aku kaget dan langsung melepaskan pipi Ling. Aku tidak mencubit keras kok. Ling mengusap lembut pipinya sendiri. Lalu menutupi pipinya dengan kedua tangan. Hehe, kena tipukan olehnya. Tidak akan mencubitmu lagi. Aku tersenyum dan memeluknya lagi. Jadilah ku. Benar-benar bisa. Kamu begitu hebat. Pasti akan ada lain yang lebih cocok. Di dunia ini, tidak ada yang lebih cocok menjadi kilingku selain kamu. Ada. Masih banyak yang sebenarnya. Yang memang layak disebut. Sot. Bahasa Inggris. Sot. Kiling kelas S. Aku hanya butuh kamu. Maaf, Chen Xing. Aku. Tidak apa-apa. Aku akan selalu menunggu kamu. Sampai kamu setuju. Aku menepati janjiku. Tapi, kembali adalah, aku benar-benar seorang yang tidak berguna. Harus membuka mata lebar-lebar. Tidak bisa mengucapkan kata terakhir itu. Karena bibir kecilnya tertekan oleh bibirku yang erat. Kamu sedang apa? Setelah beberapa saat, aku menjauh darinya. Dan dia sepertinya kehilangan tenaga. Terlentang di pelukanku. Dengan wajah memerah, dia terengah-engah. Aku dengan lembut menggaruk hidungnya yang kecil dengan jariku. Jangan berkata seperti itu tentang dirimu. Tentang dirimu sendiri. Tangan menutup hidung kecilnya. Sakit sekali. Aku juga ingin menggarukmu. Setelah mengatakannya, dia mengangkat tangan kecilnya. Aku tersenyum dan tidak menghindar. Membiarkan Ling menyentuhnya dengan lembut. Tidak sakit. Ini adalah peringatan. Lain kali, aku akan berusaha keras. Sambil berbicara, jarinya masih bergerak di depanku. Dia juga menunjukkan ekspresi marah yang menggemaskan. Mengancamku. Aku tidak bisa menahan diri. Langsung saja aku menghisap jari telunjuknya. Kau terlentang. Tidak boleh menggigit jari. Aku menggerutu 2 kali dan tidak setuju. Ji Xing, Chen Xing, Chang Xing. Kecuali jika kau menjadi kilingku. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya. Setelah bertahan selama 10 menit. Kau, air liurmu sudah mengalir. Aku tidak peduli. Aku berjanji padamu. Pasti. Akhirnya, aku melepaskan jari jemarinya. Dia masih menggesekkan bibirnya seolah ingin lebih. Ayo, bagaimana cara melakukannya? Di Bo. Ling bergerak di pelukanku. Memanjat ke pahaku. Berlutut di atas kedua kakiku. Menggenggam leherku dengan kedua tangannya. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Menciumku dengan lembut di bibir. Saat keduanya bersentuhan, mataku dipenuhi dengan kebingungan. Spirit handler selalu terikat seperti ini. Dulu, ketika Ling terikat dengan spirit handler lainnya, juga seperti ini. Sebuah rasa cemburu muncul dari hatiku. Aku ingin membunuh seseorang. Tentu saja tidak. Sebenarnya ini adalah perlakuan khusus yang diberikan Ling kepada Chen Xing. Saat niat membunuhku semakin membara. Sebuah suara yang belum pernah didengar muncul di benaknya. Sedang mengikat spirit handler. Sistem super yang aku bawa tiba-tiba berbicara. Ops, liar. Namun, sistem killing tidak menghiraukannya dan melanjutkan. Berhasil diikat. Tiba-tiba, sebuah panel muncul di depan kami berdua sekaligus. Melihat layar penuh dengan angka 0, aku benar-benar bingung.
Ling melihat tingkat kecocokan 110 dan terkejut. Sistem kecocokan ini. Apakah ini salah? Aku dengan tersenyum dan bingung mencoba menenangkan. Nanti aku akan menjelaskan padamu. Tugas selesai. Ling menatapku dengan terkejut. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak nilai roh dan pasar kristal? Chen Xing. Kau. Nanti aku akan menjelaskan. Sistem killing. Selamat datang. Spirit Handler. Ada yang bisa saya bantu? Ketika pikiranku bergerak, dalam sekejap, sebuah panel kategori utama muncul di depanku. Oh. Aku melirik Ling dan tersenyum nakal. Aku ingin melihat apa yang ada di dalam lemari penyimpananmu. Ling terperangah sejenak dan lalu berkata dengan bangga. Tidak diperlihatkan. Tanpa izinku. Kamu yang membukanya. HMPH. Oh. Benarkah? Aku akan mencoba. Coba saja. Ling terlihat sangat percaya diri. Aku berkata datar. Buka lemari penyimpanan. Laporan untuk pemilik. Spirit Handler sedang mencoba membuka fitur privasi. Terdeteksi bahwa Spirit Handler memiliki akses tingkat tinggi. Diberikan izin. Diizinkan untuk pergi. Ling berteriak dengan tidak percaya. Tidak boleh. Dilarang. Panel muncul. Semua barang milik Ling terpampang di depan mereka berdua. Topik. Kamu tidak diperbolehkan melihat. Ling melompat ke pelukanku dan memberiku pelukan besar. Aku secara naluri menahan pinggulnya dengan tanganku. Tidak diizinkan melihat. Dua tangan kecil Ling menutup mataku. Baiklah, baiklah. Letakkan. Aku tersenyum ringan dan tidak melawan. Karena dengan menutup mata, aku bisa melihat lebih jelas. Ganti kostum. Ganti pakaianmu. HMPH, fitur itu hanya bisa aku gunakan. Kamu menyerah saja. Batas warna yang besar. Mendeteksi bahwa Spirit Handler sedang menggunakan fitur ganti pakaian satu tombol. Ganti pakaian sukses. Melihat Chen Xing dengan tatapan tidak percaya. Dia hanya merasa tubuhnya sejuk seketika. Lalu piyama imutnya menghilang. Segera diikuti oleh gaun panjang berbunga tipis. Di tubuhnya, aku hanya merasakan sekejap. Sesuatu berkilau di depan mataku. Lalu pakaian itu sudah terganti. Kamu. Mama. Kamu. Ling tampak sedikit memerah di pelukan Chen Xing. Aku. Ada apa? Aku tidak melihat apa-apa. Aku tampak seperti tidak ada 300 tael perak di sini. Kenapa kamu bisa membuka kunci lemari penyimpanan? Ingin menangis tetapi tidak bisa. Mungkin karena aku lebih tampan. Kamu tidak bisa menggunakan fitur ini. Ngomong-ngomong, gaun berbunga ini sangat bagus untukmu. Sangat cocok untukmu. Aku memberikan tatapan menyetujui kepada Ling di pelukanku. Ternyata dia memang cantik. Dia akan terlihat bagus dengan apapun yang dipakai. Pakaian ini adalah dari Yulingren yang paling tinggi yang diberikan padaku. Cukup bagus. Aku tiba-tiba terdiam. Ling melihatku sejenak. Namun menyadari bahwa aku menatapnya dengan ekspresi datar melihat pakaian itu. Ada apa? Chen Xing. Aku tetap tidak menunjukkan ekspresi atau pikiran. Ganti pakaian dengan satu tombol. Ling merasakan tubuhnya kembali dingin. Pakaian di tubuhnya berubah lagi. Kau melakukan apa? Aku menengadah dan bertanya. Pakaian ini. Siapa yang memberikanmu? Yulingren yang paling tinggi. Aku mengubah tatapanku dan berkata pelan. Ganti pakaian dengan satu tombol. Chen Xing. Kau, jangan ganti lagi. Suara Ling yang malu dan marah terus bergema di ruangan. Apa yang terlintas di depan mataku bukan lagi cahaya. Tetapi cahaya merah yang membara. Seluruh tubuh Ling sudah merah. Tidak ada. Yang tersisa semua adalah yang aku beli sendiri. Juga dari susu yang diberikan. Susu itu siapa? Dia teman baikku. Laki-laki atau perempuan? Saya mengangguk sedikit, mendekati wajah merah Ling, dan berkata dengan lembut. Sayang Ling, aku bisa membakar pakaian yang diberikan orang-orang itu. Apakah semuanya dibakar? Kenapa? Kenapa begini? Karena, kamu hanya bisa memakai pakaian yang aku beli. Baik. Begitu suara itu menghilang, pikiranku bergerak. Halaman lemari penyimpanan hanya tersisa beberapa pakaian. Aku mengangguk puas. Akan kubawa kamu untuk membeli pakaian sebentar lagi. Supermarket. Namun Ling tidak berani berbicara. Pacar ini sangat mengerikan. Tiba-tiba aku menemukan pilihan aneh. Pakaian dalam. Hei. Alarm. Spirit Handler sedang mencoba membuka modul privasi tinggi. Ling memerah malu. Tiba-tiba dia berjuang di pelukanku. Berteriak melihat. Chen Xing. Tiba-tiba muncul sebuah palu di tangan Ling. Yang lembut. Ledakan. Memberi kepalaku satu pukulan keras. Kerusakan 0.
Serigala besar. HMPH. Ledakan. Ceh, jangan lihat, jangan lihat. Benar-benar melihat. Dipukul Liling, aku tidak bisa menahan tawa dan tangis. Meskipun kerusakannya nol, namun tetap memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada artinya menggunakan cara ini. Suatu saat pasti ada. Hehe. Lepaskan aku. Ling saat ini menggantung di tubuhku seperti seekor koala. Dua tanganku menopang pipinya yang kecil. Ciu. Aku tidak bisa menahan diri untuk memencetnya sedikit. Ledakan. Palu pemukul menyerang lagi. Peduli padamu. Kau yang genit. Pukul aku lagi. Tiba-tiba aku marah sebentar. Ling terkejut dan terdiam di tubuhku dengan wajah penuh rasa tidak berdaya. Kau marah padaku.